Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Good evening and very warm welcome to all participants of gathering and seminar. Honorable guests, ladies and gentlemen, with the theme of how to invest in the right franchise and business opportunity. Boleh Bapak Ibu beri bertepuk tangan yang paling meriah. Dan tentunya untuk tema pada malam hari ini, bagaimana berinvestasi pada franchise dan peluang bisnis yang tepat. Tentunya pada malam hari ini acara akan menyapa untuk para Bapak Ibu, para tamu undangan yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. To start this special occasion, I would like to welcome our distinguished guests, Project Director Citraland BSB City, Bapak Johan. Good evening, Bapak Johan. Deputi General Manager Citraland BSB City Semarang, Bapak Desaf Setia Permana. Head of BCA Gang Tengah KCU, Bapak Andi Maulana. Vice President Consumer Loan Semarang Area, Bapak Agus Suhartono. Head of Business Development Cabang Semarang, Bapak Iwan Kuswandi. Head of Branch Operations KCU Semarang, Ibu Li Chen. Chairman Emeritus Indonesian Franchise Association, Dr. Randes Anang Sukandar, CFE. Next, Senior Franchise and Business Consultant Sarosa Consulting, Pietra Sarosa. And the last, International Relation Association Franchise Indonesia, Ibu Veronica Linda. Good evening, Ibu. Sangat luar biasa sekali sudah meluangkan waktunya untuk di malam hari ini. Dan tentunya untuk di malam hari ini, Citraland BSB City Semarang menyelenggarakan gathering dan seminar untuk mengangkat tema How to Invest the Right Franchise and Business Opportunity. Tentunya untuk memberikan penawaran menarik kepada Bapak Ibu para tamu undangan dari tentunya nasabah-nasabah BCA, sekaligus menghadirkan brand-brand franchise lewat Asosiasi Franchise Indonesia yang bisa dibawa ke kota Semarang. Contohnya seperti Bingshu, Misno, SBK Center, Erafon, Double Decker, Wasteria, dan tentunya untuk obat-obatan yang harus ada tentunya di sini ada Apotek K24. Dan tentunya pada tanggal 27 September 2023 yang lalu, dari Citraland BSB City Semarang telah melaksanakan groundbreaking Ruko Victoria Square, tentunya untuk membuktikan komitmen kami untuk grup Ciputra untuk makin meningkatkan fasilitas di kawasan Citraland BSB City itu sendiri. Dan tentunya dengan makin banyaknya area komersial, maka semakin layak menjadi kota mandiri tentunya di kota Semarang ini. Dan tentunya telah membuka untuk tahap kedua Ruko Victoria Square, sehingga Bapak Ibu pada malam hari ini yang belum kebagian untuk mendapatkan unit rukonya untuk di tahap yang pertama bisa untuk memiliki tahap yang kedua. Karena untuk spesial di malam hari ini yang sudah tanda jadi untuk di malam hari ini bisa langsung untuk mendapatkan bonus hak milik dan juga bisa langsung untuk mendapatkan Garmin Watch untuk spesial di malam hari ini yang sudah tanda jadi dan yang sudah deal di malam hari ini. Tentunya untuk berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk pemberian award dari Golden Property Award atas terpilihnya Citraland BSB City Semarang sebagai Best Regional Sale Development 2023 and Best Premium Residential 2023 Region Semarang and Surrounding. Luar biasa sekali, dari Golden Property Award merupakan pencapaian prestasi para pelaku bisnis properti di Indonesia untuk melihat kualitas proyek dikembangkan dan menjadi referensi unggulan di dunia properti.
Dan pastinya dari Golden Property Award merupakan ajang bergengsi penghargaan unggulan di dunia properti untuk berbasis riset dan survei berdasarkan kriteria yang terukur, teruji, dan pastinya terpercaya juga, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Proses asesmen telah dilakukan terhadap 476 proyek dengan nominator sebanyak 153 proyek, dan hanya 65 proyek terbaik dan 11 tokoh individu yang berhak atas Golden Property Award 2023. Dan pastinya untuk para pemenang lolos menjadi pemenang melalui diskusi dan tentunya adu argumentasi yang ketat di antara expert panel. Tentunya di malam hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama untuk kata sambutan. Honorable guys and participants, we will continue with silent moment, and I would like to invite Deputy General Manager Citraland BSB City, Mr. Desaf Setia Permana. Cek. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, saya aturkan kepada Bapak Johan selaku Project Director dari Ciputra Group. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Anang Sukandar yang selalu menginspirasi Indonesia ya Pak. Saya kalau lemes di sini tuh malu sama Bapak. Pak Anang itu luar biasa, legend sekali ya, masih segar, masih gagah sejak di Universitas Indonesia di 1959 ya Pak. Bapak sangat menginspirasi kami semua Pak. Terima kasih sudah rawuh di Semarang Pak. Nanti Bapak akan sharing tentang branding ya. Ini kami menanti semua. Yang terhormat juga Bapak Andi Maulana Pak. Terima kasih sudah rawuh selaku Kepala Cabang Utama Gang Tengah ya Pak ya. Nanti kapan-kapan saya main ke sana Pak. Yang terhormat sahabat saya juga Bapak Agus selaku Kepala KFKK Semarang, Pak Iwan juga selaku Head Business ya Pak ya. Terus ada Bu Lician selaku Kepala Operasional di Semarang ya Bu ya. Terima kasih sudah rawuh. Kepada para nasabah prioritas BCA, terima kasih sudah rawuh di Hotel Ciputra sini. BCA dengan Ciputra itu DNA-nya mirip-mirip Pak. Jadi kami kalau engage itu sangat erat ya. Mungkin speech saya sedikit mengenai project profile Citraland BSB City. Kita ada di Semarang Barat, kurang lebih dan jarak tempuh itu ke pusat kota dulu waktu saya pertama 2012 ke sini itu sekitar 10 menit, sekarang naik lagi 20 menit dan meningkat menjadi 25 sampai 30 menit lah ya. Kita ada di area Semarang Barat, area yang sangat menjanjikan karena nanti Bapak Ibu akan melihat next ini. Kita kerjasama dengan Karya Deka Lestari 100 hektar, development kita itu sudah setengahnya dalam kurun waktu 10 tahun. Kita akan lihat next. Yang menarik, Ciputra Group selalu membandingkan Bapak Ibu. Jadi ini di sini speed saya khusus buat nasabah priority untuk melihat outlook gimana sih Semarang Barat itu. Jadi proyek kami selalu membandingkan antara apa yang dilakukan oleh government di kota Semarang di atas Bapak Ibu, apa yang dilakukan di surrounding project. Jadi bagaimana kita selalu membandingkan bahkan dari tahun 2012. Dari 2012 saya cut off dari 2016. Apa yang dilakukan oleh government mungkin Bapak Ibu juga nggak terlalu notice tentang hal ini, tapi kami notice. Jadi kami selalu melihat bahwa government di kota Semarang di Jawa Tengah itu komit Pak. Jadi mulai Waduk Jatibarang, PLTU, Semarang Batang Toll Road, Ahmad Yani Airport saya masih catat 2018 mereka selesai. Jadi komitmen pemerintah di sini tuh sangat bermanfaat buat kita selaku pelaku bisnis. Bahkan 2021 Industrial Park, ada Mall The Park, terus ada Pemkot fokus kepada pariwisata. Waktu itu Kota Lama di-create dan itu physical evidence-nya kita bisa lihat. Waktu itu Kota Lama menjadi kunjungan tertinggi dibandingkan Borobudur ya. Ada beritanya, Bapak Ibu ingat itu?
Terus Batang Industrial Park sudah buka. Agak sedikit geser itu ada rencana exit tol Ngalian. Itu kalau dilihat dari skyscraper itu akan bergeser di tahun 2024 di Februari kurang lebih ya. Jadi ini opportunity yang harus kita lihat secara outlook Bapak Ibu. Nah, kita bandingkan dengan surrounding project. Jadi ada beberapa brand yang sudah masuk di area kami. Dulu Ciputra hanya sendiri, beberapa brand pas masuk nih Pak Anang, mereka nanya ke Ciputra, ini Ciputra serius nggak buka di sini? Serius. Begitu kita pasang patung kuda dan gerbang yang megah itu, artinya doa, hope, itu luar biasa. Ada Honda masuk, terus ada beberapa teman-teman perbankan otomotif masuk semua, dan kita alignment bertumbuh Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya ada 3 poin untuk mengambil properti. Di sini Bapak Ibu saya yakin sudah memiliki properti 1, 2, dan 3. Tapi opportunity-nya yang pertama adalah brand, pasti. Brand Ciputra bukan hanya tentang kualitas. Tetapi yang menarik adalah brand Ciputra selalu melekatkan legal aspek kepada brand. Jadi PT kami namanya Ciputra Mitra Tunas. Jadi beberapa brand Ciputra pasti PT-nya itu ada nama Ciputranya. Sangat sedikit sebuah korporasi yang melekatkan nama legalnya terhadap brand. Berarti apa? Itu adalah komitmen yang sangat kuat dari kami, dari Ciputra Group. Ini satu kunci Bapak. Jadi kalau melihat produk, lihat melekat terhadap legal aspek apa tidak. Yang kedua tentu kualitasnya, kualitas, terus lingkungannya dan lain-lain, desain. Yang ketiga surrounding area. Kalau Bapak di sini sebagai investor, tidak hanya end user, kita lihat physical evidence di Semarang Barat, khususnya wilayah BSB City, telah bertumbuh luar biasa pesat. Beberapa brand masuk Bapak Ibu itu menggunakan visibility study. Mereka mengukur, menghitung dengan investasi yang tidak mudah. Bayangkan perputaran. Kalau sekarang saya mengkomparasi market share Semarang satu kota, semua developer secara omset setengahnya Pak di Semarang Barat. Setengahnya Semarang Barat. Dan luar biasanya Semarang non yang tidak di Barat, land banknya sudah semakin habis Pak. Hanya di kita Pak, hanya di Semarang Barat yang land banknya project Citraland aja masih ada sekitar 50 hektar sisa. Jadi artinya apa? Karena saya dulu juga dari BizDev, Business Development, jadi bayangkan kalau kita punya harga sekarang pricingnya di angka sekian, masih ada saldo 50% dari total development, berarti tanah itu masih akan bertumbuh growth Pak. Kalau setengahnya dalam 10 tahun baru setengahnya, berarti sisanya akan ada kenaikan 2 kali lipat Bapak Ibu. Nah ini yang terjadi, kurang lebih pertumbuhan kota skala 1000 hektar ini sudah banyak sekali brand yang masuk dengan perhitungan mereka masing-masing. Mereka aja berani investasi sedemikian rupa. Bapak Ibu tinggal ngikut aja, tinggal ngikut memanfaatkan peluang dealing. Karena apa? Karena limit sekali, tanah akan semakin habis. Tadi dikatakan Mas Acun, MC kita baru saja launching. Itu 6 bulan yang lalu itu langsung sold out Pak. 22 unit langsung sold out ruko. Kenapa? Menarik. Ada periode tahun 2023 itu ada 2 mall di Semarang yang viral, buka open. Tetapi untuk masuk mall, beberapa brand itu mengalami kurasi. Tidak sembarangan brand. Otomatis para investor mencari yang surrounding area. Kita ada Uptown Mall. Jadi komersial di area Semarang Barat dengan populasinya nanti saya akan jelaskan banyak sekali, itu berebut Bu. Next. Nah ini yang menarik. Ini saya akan membahas demografi opportunity. Ini terjadi di kota seperti Bandung dan Jakarta. Jadi suburban di Semarang sudah mulai tumbuh suburban di Semarang. Bahkan kalau area kita Mijen itu masih masuk kota madya, suburban di Semarang Barat. Kita lihat area yang paling tinggi populasinya itu ada di area Mijen, Gunung Pati, Ngalian. Sisanya Bapak Ibu, ini hanya kecil. Kenapa sekarang pusat kota rame? Karena mereka yang dari sini itu pada ke kota. Tapi kalau kita bikin sebuah komersial di sini, ini akan rata semuanya.
Jadi ini ada huge population, demographic opportunities yang Bapak Ibu bisa tangkap di sini. Saat ini udah ada mall dan beberapa komersial yang ada di kita itu hidup, bahkan jadi the best omsetnya di Semarang. Ada 2 brand yang menjadi the best omset dan mereka happy. Itu yang terjadi. Ada demografi yang luar biasa. Yang ini geografi opportunities. Jadi bahwa ini adalah tinggi wilayah MDPL altitude di Semarang Barat. Itu tingginya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada wilayah Ngalian di 11 dan 9. Semua ngumpul di sini, tapi kita punya di sini tuh kayak tracer Semarang Barat. Semua infra sudah jadi. Jadi Bapak Ibu tinggal plug and play aja. Next. Ini tadi alignment terhadap rencana pembangunan ini bergeser. Ini Kompas bahwa akan dibuka konstruksinya pada tahun ini yang DIY ya. Yogyakarta Bawen itu 2025. Ini kalau Yogyakarta Bawen jadi Bapak Ibu, Semarang itu akan seperti Kota Bandung ketika Cipularang ditembus. Itu yang beli orang di luar Bandung. Isi investornya orang di luar Bandung. Termasuk saya juga jadinya belinya di Semarang gitu. Karena Bandung udah gila harganya. Orang yang mau beli di Jogja, harganya udah tinggi, belinya bakal di Semarang. Itu bakalan terjadi. Siklusnya kurang lebih suburban akan terjadi seperti itu. Jakarta orang nggak mampu beli di Jakarta, Cibuburnya hidup, Serpongnya hidup, Bogornya hidup. Karena orang nanti akan berpikir cuman dari waktu jarak tempuh. Semarang, kalau Bapak Ibu tidak segera ambil, investor yang dari luar Semarang akan ambil duluan. Kenapa? Karena mereka punya prototipe di kota asalnya. Di kota asal, oh ini kayak Jakarta nih, ini kayak Bandung nih, saya harus segera. Itu Bapak Ibu. Next. Ekonomi sedikit habis pandemi, Indonesia itu tidak mengalami resesi, bahkan bertumbuh. Bahkan di Semarang itu lebih tinggi daripada Indonesia 5,2%, Semarangnya 5,3%. Tepuk tangan dong buat Semarang. Hebat loh Semarang ini, jadi selalu menjanjikan. Next. Salah satu bukti Semarang itu hebat, penjualan kita tuh nggak pernah terlalu slow. Penjualan kita oke. Average kita membangun unit rumah itu setahun itu ada 200-an lah, 200-an. Jadi kalau kita lihat orang jualan makanan, yang kita lihat apa? Dapurnya ngebul nggak ya? Masih panas nggak? Nah, proyek kita ada sekitar 200 setiap tahun, Bapak Ibu. Ini adalah physical evidence yang the nextnya will be sampai ke sini, akan ada high rise building dan lain-lain. Ya, karena density kotanya seperti itu. Nah, ini beberapa brand yang sudah ada, Bapak Ibu, dan mereka quite happy dengan kita. Bahkan ada 2 brand menjadi destination baru di Semarang. Jadi orang-orang Semarang ke sana ngambil ambience dan lain-lain. Kurang lebih di sini breakfastnya hidup karena ada kurang lebih hampir 100 orang asing. Saya tanya ya, beberapa orang asing yang lagi lari pagi gitu ya, saya tanya kenapa sih kalian enggak living di hotel gitu ya. Mereka bilang saya agak jauh ya dari Semarang Barat, industri Semarang Barat, saya harus pergi ke kota Semarang, takes time, bolak-balik, saya mendingan tinggal di Citraland BSB City. Kenapa? Karena quality livingnya mirip di negaranya Bapak Ibu. Jadi itu sekarang nilai sewa paling tinggi 2 lantai di salah satu klaster Ivy Park itu 180 juta per tahun. Luar biasa loh. Semi furnish. Yang paling terendah mungkin ada yang 30 juta itu 1 lantai. Jadi luar biasa, ini untuk disewa, di rent juga tinggi, dan beberapa konsumen yang di sini juga mungkin udah beli dan sudah merasakan capital gain yang naik lebih dari 10%, bahkan bisa dalam setahun lebih dari 15% kenaikan harga tanahnya Bapak Ibu. Jadi saatnya kita sesuai moto kita, yaitu mari grow with us, karena kita bersemangat untuk terus tumbuh membangun Semarang Barat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Diesaf sudah memberikan presentasi yang sangat luar biasa sekali untuk di malam hari ini. Dan sedikit informasi juga untuk Bapak Ibu para tamu undangan,
Untuk di Citraland BSB City Semarang merupakan developer terkemuka Grup Ciputra yang berada di lokasi terdepan seluas 100 hektar. Tentunya di kawasan kota satelit Bukit Semarang Baru dengan luas hampir 1000 hektar, letaknya yang strategis pastinya di kota Semarang bagian barat untuk dekat dengan bandara, dekat dengan akses tol untuk menjadikan Citraland BSB City sebagai kawasan yang terfavorit yang menjadikan area kota mandiri karena selain hunian yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang tadi sudah diinformasikan juga oleh Bapak Desa, ada untuk jogging track, ada danau, ada pom bensin, perbankan, sekolah, bahkan untuk universitas swasta pun juga ada, tempat ibadah, sarana olahraga, restoran, kafe, laundry, bahkan pertokoan. Dan yang semakin viral juga, ya kan kemarin banyak diperbincangkan oleh masyarakat Kota Semarang, yaitu Uptown Mall sendiri. Betul Pak Desaf ya? Untuk tambah untuk dimana di sana untuk berinvestasinya, dan itu tempat yang sangat luar biasa, strategi juga, hunian yang banyak sekali diimpikan oleh masyarakat Kota Semarang, bahkan luar Kota Semarang pun juga untuk pengen untuk segera masuk ke Semarang untuk berinvestasi di Citraland BSB City. Next, we will listen to remarks from, dimana di sini kita akan mendengarkan kata sambutan dari Head of BCA Gang Tengah, Kantor Cabang Utama, Bapak Andi Maulana. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu nasabah tercinta ya BCA Semarang ya, seluruhan Semarang Raya ya, untuk datang malam ini ya ke acara kami. Terima kasih juga kepada Pak Desa, Pak Johan, Pak Anang Sukandar, Pak Bidesa. Thank you Pak atas waktunya mengajak Desa untuk join dalam acara ini Pak. Ya, kita sama-sama bersimbiosis mutualisme Pak untuk menghasilkan bisnis. Bapak Ibu, Semarang saya lihat ya, dulu saya ke Semarang sekitar, saya ini penggemar Semarangan Pak. Dari dulu itu kalau liburan itu ya, mungkin anak saya sampai bosan, sampai anak saya kuliah sekarang tiap hari, tiap berapa bulan tuh ke Semarang main gitu ya, karena makanannya enak-enak ya. Saya suka kulineran, makanannya enak-enak, plus pemandangannya pun, tempat wisatanya banyak ya Semarang itu ya, dan lokasi strategis di tengah-tengah, kemana-mana dekat, ke Surabaya dekat, apalagi ke Jakarta ya. Sekarang kayak saya tinggal di Bekasi ya, di Liko Cikarang, dari Semarang ke Bekasi itu cuma kurang lebih 4 jam ya, 4 jam setengah lah paling lama lah ya. Dan ke Surabaya dari Semarang 3 jam gitu loh ya. Tadi bener yang disebutin Pak Desa. Saya sendiri juga di sana ada beberapa invest properti ya, dan melihat Semarang ini, wah ini kudu cepet-cepetan juga ya. Saya bilang lokasinya benar-benar di tengah-tengah gitu ya, benar-benar berada di jantung kayak provinsi ya, di Pulau Jawa, jadi dekat kemana-mana aksesnya ya. Memang kondisi saat ini Bapak Ibu sedang ya, orang bilang katanya menghadapi ketakutannya ya, banyak ketakutan ya. Justru tidak baik Bapak Ibu buat psikologi kita, tapi tetap optimis ya. Katanya sekarang menghadapi isu-isu global ya, khususnya isu kemarau yang berkepanjangan, ketahanan pangan ya. Belum lagi isu dari global perang ya, Hamas, Israel ya, belum lagi Ukraina yang belum juga habis ya, lagi senang-senangnya mereka ya. Dan ini ya sebenarnya kita nggak usah terlalu kita khawatirkan Bapak Ibu ya, kita waspada, antisipasi oke, cuman jangan terlalu khawatir juga ya. Saya bilang tadi dengan Pak Johan ya, investor itu selalu melihat suatu opportunity di dalam suatu kesulitan gitu ya. Pasti saya bilang di dalam kesulitan itu ada suatu opportunity, kesempatan yang bagus untuk kita melakukan investasi ya. Dan saat ini pun
keranjang investasi itu banyak pilihan ya Bapak Ibu, tidak seperti mungkin 10-20 tahun lalu ya, kita pengen investasi bingung ya, cuma ada pilihan antara berapa kategori investasi ya, dan sekarang ini banyak sekali ya. Dan kalau saya sendiri, saya juga investasi sebagian besarnya juga ada di properti juga ya, karena properti ini yang berdasarkan pengalaman saya ya sangat-sangat menjanjikan ya, meskipun katanya sekarang gen keuntungan dari properti tidak seperti dulu lagi. Ya mungkin tadi lagi lihat lokasi dan lokasi lagi Bapak Ibu ya. Tapi kalau lokasinya tepat ya, terus developernya juga bisa dipercaya, bisa dihandalkan ya, don't worry Bapak Ibu ya. Tapi ingat, jangan panjang ya, investor itu nggak usah pikirin kita mau jual kapan, orang-orang jual kita latah gitu mau jual juga ya, don't worry Bapak Ibu, semua ada timingnya, semua ada waktunya untuk kita menjual ya. Jadi jangan terbawa oleh psikologi di sekitar kita, tiba-tiba orang menjual. Kita kan bukannya traders ya Bapak Ibu ya, kalau menjadi traders itu tidak akan pernah untung ya. Traders itu selalu gambling, spekulan. Tapi investor sejati adalah yang menunggu timing yang tepat untuk kita nanti berinvestasi. Nah, kita ngomong lagi ke Citraland BSB ya. Pada waktu saya ke sana pertama kali ke Semarang Pak, menginjakan, saya kan dari luar Semarang ya, menginjakan ke Semarang, udah pilih-pilih tuh ya, Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Tengah juga, lihat-lihat semuanya. Cuman jatuh hatinya ke BSB nih, ke Citra BSB ya, ke daerah sini ya. Karena di sana itu kayak saya bilang tadi Pak Desa, seolah-olah berada dimensi lain daripada Semarang ya. Kayak dari Semarang ke arah mana gitu, kok kayak dimensi lain gitu. Suhunya berbeda, suasana hominya juga berbeda gitu ya. Jadi benar-benar feel like home, benar-benar seperti rumah ya. Rumah yang sesungguhnya, rumah yang diidamkan oleh saya itu ya seperti ini, adem gitu, sejuk gitu ya, dan hening ya. Pagi-pagi bisa jalan-jalan juga, karena saya suka jogging di danau ya, jadi enak itu buat jogging. Katanya juga nggak lama lagi akan bangun golf juga ya Pak ya, mudah-mudahan terlaksana ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi manfaatkan peluang untuk investasi ya, mumpung juga sekarang suku bunga juga masih sangat-sangat kompetitif Bapak Ibu ya. Kenapa kompetitif? SBI sekarang berada di kisaran 6% ya, sedangkan bunga APR sekarang ini sudah ada yang tenornya 5 tahun fix 6,6 Bapak Ibu ya. Bayangkan, bukannya saya promosi untuk bunga KPR kami ya, tapi memang benar ke depan suku bunga ini pelan-pelan akan naik ya Bapak Ibu, karena lihat kondisi inflasi dan kondisi the Fed juga, kita nggak akan tahu nih ya akan seperti apa ke depan. Tapi at least suku bunga yang ada di tahun ini ya untuk perbankan saya kira ini yang paling kompetitif ya. Kayak bunga KPR 6%, bahkan ada yang 3,7% ya Pak Agus ya, untuk fix berapa tahun ya. Itu mungkin dalam sejarah mungkin baru kali ini ya Pak Agus ya. Karena sebelumnya saya dulu ngalamin nggak pernah ada gitu Bapak Ibu gitu ya. Jadi momen-momen ini yang tadi saya bilang ada timingnya, ada free out-nya gitu ya, dan ada waktunya kita untuk berinvestasi. Dan don't worry ya, saya juga banyak dengar Bapak Ibu dari youtuber yang ada di YouTube, saya suka menyimak juga tentang properti gitu ya. Jangan invest properti saat ini, udah nggak worth it gitu ya, maksudnya mendingan lu sewa aja gitu ya, uangnya diinvestasikan di saham, reksadana dan lain-lain. It's okay gitu, it's okay ya. Semua orang kan ada passionnya masing-masing. Tapi ingat, semua keranjang investasi pun ada resikonya masing-masing gitu ya. Apakah iya bermain saham itu nggak ada resiko? Ada resiko juga Bapak Ibu ya. Apakah pas lagi kita butuh liquid, saham itu bisa kita langsung realisasikan sesuai impian kita? Belum tentu juga ya, lihat kondisinya juga gitu ya. Tapi setidaknya dengan properti ya, pertama kenapa saya suka properti ya, tentunya lihat lokasi-lokasi lagi, fisiknya ada nyata ya, surat-suratnya pun ya kita pegang gitu loh ya. Dan kita juga kan nggak butuh untuk jangka pendek ya, tentunya jangka panjang kita sudah pisahkan gitu loh ya Bapak Ibu ya. Kedua ya, bisa kita passive income ya, bisa kita sewakan ya, bahkan dari properti yang satu kita bisa
beranak ke properti yang lain. Kalau saya sebagai karyawan Bapak Ibu, ya nggak mungkin saya beli pakai uang cash, setidaknya dengan menggunakan KPR BCA Bapak Ibu ya. Tentunya KPR ini membantu kita gitu ya, untuk menyicil memiliki rumah sendiri daripada kita sewa bertahun-tahun ya tanpa disangka ternyata kok uangnya lebih baik kita beli sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih ya, manfaatkan momen yang yang langka ini ya, momen yang mungkin dalam kondisi saat ini masih bisa kita untuk fokus ke dalam investasi yang menguntungkan ya. Yang selama ini saya lihat ya properti masih oke ya Bapak Ibu ya. Kenaikan gennya pun per tahun ya masih di atas sekitar 5% ke atas lah sekarang saat ini ya, yang pesimisnya Bapak Ibu ya, tapi masih menjanjikan. Tadi saya bilang lagi, jangan menjadi traders, jadilah investor untuk jangka panjang Bapak Ibu. Gitu ya dari saya Bapak Ibu, selamat berinvestasi dengan baik ya. Oh ya, tadi juga dari Pak Anang juga akan membawakan model franchise bisnis ya. Don't worry, untuk yang baru memulai bisnis ya, sama seperti saya karyawan juga mungkin bingung untuk memilih bisnis apa yang akan saya lakukan, karena sebelumnya saya asik berada di zona nyaman ya. Sekarang banyak pilihan dari Pak Anang ya Pak ya. Modelnya sudah ada ya, tinggal kita mempelajarinya, desainnya seperti apa, apakah sesuai passion kita apa enggak. Don't worry Bapak Ibu ya, semua bisnis dan investasi memang ada risiko ya, tapi don't worry, nanti semuanya akan dibantu untuk mitigasi resiko ke depan. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Andi Maulana sudah memberikan kata sambutan yang sangat luar biasa sekali untuk di malam hari ini, untuk mengajak para Bapak Ibu, para tamu undangan, mengajak untuk berinvestasi, di mana di sini yang investasi yang sangat menguntungkan tentunya ya. Baik, ladies and gentlemen, untuk para tamu undangan, untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan kata sambutan dan juga untuk presentasi dari Marketing Manager Citraland BSB City Semarang kepada yang terhormat Bapak Roni Hermawan. Kepada beliau dipersilakan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Pak Johan, Direktur untuk Ciputra, kemudian terhormat Pak Desa, Deputi General Manager, yang terhormat Bapak Andi Maulana dari KCU Bank Tengah, yang terhormat Pak Agus Sow, yang terhormat Pak Anang, dan Pak Itra. Baik, kami akan sedikit presentasi mengenai Victoria Square tahap kedua Bapak Ibu sekalian. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kita berdiri di atas kota mandiri 1.100 hektar, di mana desain tata ruang kami selalu pada koridor depan di touch up untuk area komersil. Kita akan lihat sebelumnya di fase sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Untuk yang fase yang pertama kami, yaitu seperti ada di gambar ini, kita punya ruko waktu itu totalnya ada 59 unit. Kita rilis di tahun 2015 dan sudah sold out. Semua ruko ini sudah dipenuhi oleh tenant Bapak Ibu sekalian, di mana tingkat sewanya sekarang ini untuk 2 lantai berkisar antara 90 juta dan untuk yang 3 lantai di atas 100 juta. Kami ingin memberikan gambaran bahwa sebetulnya capital gain yang ingin kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian itu sangat menjanjikan. Kemudian yang di gambar berikutnya adalah cluster Forest Hill, itu hanya 35 unit dan saat ini juga sold out, di mana cluster ini juga rata-rata sewanya berkisar antara 60 juta sampai 70 juta. Bergantung pada ketinggian bangunan, 2 lantai atau 3 lantai. Berikutnya, kami telah merilis di April 2023, yaitu Victoria Square. Victoria Square ini berdiri di koridor depan cluster Victoria Valley, yang kami launching di bulan April dan kemudian sudah sold out Bapak Ibu sekalian. Waktu itu kami rilis mulai harga 1,9 miliar. Kemudian berikutnya lagi kami dilakukan groundbreaking di bulan September Bapak Ibu sekalian, di mana nantinya pembangunan untuk ruko kita perkirakan di awal 2024. Berikutnya lagi, untuk hari ini kami menawarkan peluang kepada Bapak Ibu sekalian dengan harga perdana, di mana kami menawarkan hanya 11 unit, artinya limited edition untuk tahap kedua ini. 11 unit ini
ada dua tipikal ruko Bapak Ibu sekalian, yaitu dengan void maupun dengan tanpa void. Berikutnya, Pak Ilmi. Kalau kita melihat first impression dari ruko tahap pertama dan tahap kedua, secara tata ruang interiornya tidak berbeda jauh. Kami memberikan diferensiasi khusus di tipe tahap kedua ini dengan dinamika art deco yang lebih menarik daripada tahap pertama. Perbedaan antara klaster pertama, kedua, dan ketiga ini adalah bahwa di klaster di Victoria Square ini kami menyediakan koridor plaza yang tidak pernah kami launching di di klaster yang pertama maupun klaster kedua. Berikutnya, ini figur dari potongan samping. Kalau kita lihat dengan void ya, ini ya, dengan void, non void. Bapak Ibu lihat, bisa dilihat di layar. Kemudian yang berikutnya lagi yang dengan void. Yang untuk void, kita luas tanah 5x15 dengan luas bangunan 85 meter persegi. Lalu untuk non void dengan luas bangunan 96 dengan luas tanah 5x15. Harga perdana kami nanti akan bisa dilihat di price list. Kita dimulai di harga 2 miliar 100 kurang lebih. Dan untuk hari ini Bapak Ibu sekalian bisa menikmati bonus, yaitu setiap unitnya dibeli untuk ruko ini bonus hak milik. Berikut juga tambahan satu pasang arloji garlic. Berikutnya lagi. Dan hari ini kami di support oleh Bank BCA. Kita bisa mulai dengan kredit 3,7%, di mana suku bunga ini sangat menarik. Dan kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa mengambil kesempatan investasi ini karena hanya 11 unit pertama saja. Next. Oke, terima kasih. Mungkin sekiranya hari ini sudah ada 3 dari 11, sudah ada 3 yang sudah melakukan tanda jadi. Berarti sekarang ini masih ada tinggal 8. Mari Bapak Ibu sekalian, kita manfaatkan kesempatan ini supaya jangan ketinggalan untuk menikmati harga perdana kami yang seperti disampaikan tadi bahwa eskalasi setiap tahun kita ini memiliki proyeksi untuk capital gain kurang lebih di 12 hingga 15%. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk Bapak Roni Hermawan sudah memberikan presentasi yang sangat luar biasa sekali mengenai dari investasi-investasi yang ada di Citraland BSB City Kota Semarang. Baik, untuk selanjutnya ini dia yang kita tunggu-tunggu tentunya untuk memberikan motivasi, memberikan arahan juga pastinya. Ini dia Chairman Emirates Indonesia Franchise Association, kepada yang terhormat Dr. Andes Anang Sukandar CFE. Yang saya mau sampaikan memang franchise atau waralaba itu adalah kalau definisinya pengertiannya mengatakan hak khusus yang dimiliki oleh seseorang atau suatu bidang. Hak khusus yang dimiliki. Artinya itu kan dilindungi oleh siapa? Oleh pemerintah kan, jelaskan itu hak khusus yang dimiliki. Dan sekarang ini saya mempersingkat aja. Saya kira saya ada bikin suatu presentasi, tapi saya kira silakan dibagi aja. Tetapi saya ingin bagi yang saya lihat kena tergoda oleh ini tadi judul ini, how to invest in a franchise and business opportunity, itu benar. Nah, tentunya tandingannya ya butuh keuangan. Kalau BCA masuk di sini butuh yang bikin properti, yaitu Citra Group, benar kan? Maka itu perlu memang itu semua. Cuma memang perlu Anda tahu what is franchise, apa business opportunity itu, ya kan? Nah, franchise itu adalah usaha yang unggul. Usaha yang unggul, kenapa? Karena usaha tersebut sudah dilindungi pasti oleh pemerintah dan tentunya mempunyai kemampuan-kemampuan yang
orang mungkin tidak lihat. Saya coba ambil contoh ya. Kenapa? Ini sekarang kita berada di kota Semarang ya. Coba pikir, di Semarang banyak nggak usaha-usaha yang bisa di-franchise kan? Pasti bisa. Dan saya sangat tergoda. Saya boleh nyebut merek ya nanti ya. Boleh kan? Coba, saya tanya deh sama ibu. Tahu yang namanya soto Bangkong? Ada di mana? Semarang kan? Bisa di-franchise kan nggak? Bisa, pasti. Bisa kan? Ada lagi, saya nyebut aja nih. Tahu Pong Penenaran, ada nggak? Ada, pasti ada. Itu bisa di-franchise nggak? Bisa, kenapa tidak? Tahu lagi, ini saya nyebut aja lah. Ayam tulang lunak, ayam buruk, ada? Ada kan? Memang ada di Semarang. Satu lagi aku sebut nih, ibu pasti tahu deh. Sebut mereknya ya, kita di sini aja deh. Melaras Rosso, bener? Tahu ya? Apa masih ada tuh? Ada, ya itu. Bener kan, itu yang saya pertanyakan itu. Jadi semuanya itu sebetulnya di Semarang itu ada. Jadi dengan kata lain saya mengatakan investasi itu ya dalam hal yang memang memberi peluang. Karena ini nggak bilangnya kan franchise dan peluang bisnis. Jangan lupa, memang perlu mengetahui, menguasai franchise itu apa. Memang itu yang saya sebetulnya membutuhkan waktu untuk saya menjelaskan. Tapi sudah waktunya nggak mungkin saya menjelaskan sampai detail mengenai franchise. Tapi saya cuma mau bilang, suatu franchise itu berawal dari suatu peluang bisnis. Suatu franchise berawal dari suatu peluang bisnis. Sekarang kita ambil contoh. Ayam goreng KFC itu awalnya dulu peluang bisnis, kita sebutnya business opportunity, BO atau peluang bisnis, ya. Memang ada keunggulannya, saya sebut ya keunggulannya. Apa keunggulannya? Indonesia tuh mempunyai itu keunggulan yang hebat, menurut saya. Sayang, jadi saya ini mau nggak mau mesti ngomong mengenai Indonesia. Sayang, ibu-ibu, bapak-bapak, terutama yang muda-muda. Kalau kita lihat, maaf ya saya nyeleweng. Kalau saya disuruh berhenti, bilang aja berhenti, angkat tangan ya. Mungkin saya makan waktu. Tapi kalau ada yang mau dengar silakan. Coba bayangin, Indonesia ya yang begitu besar, ya. Berapa jenis makanan Indonesia? Ayo, ada yang mau tebak? Ya, ratusan sih ya. Jenisnya, saya bilang jenis. Paling sedikit ada 10, betul apa enggak? Saya ngomong aja dah. Kalau Jepang aja Tokyo sama Osaka aja udah berlainan. Coba, makanan Aceh lain apa enggak? Tersendiri. Sumatera Utara lain apa enggak? Minang lain apa enggak? Sumatera Selatan lain atau enggak? Sunda lain apa enggak? Jawa Tengah lain atau enggak? Jawa Timur lain atau enggak? Bali lain atau enggak? Makassar, Bugis lain tuh enggak? Manado lain tuh enggak? Berapa banyak? Paling sedikit 10 tuh saya sudah sebut tadi itu ya. Kenapa tidak yang dikembangkan itu? Maaf, kenapa tidak? Saya ulangi lagi, kenapa tidak itu yang dikembangkan? Kenapa pasar Indonesia? Maaf, saya nyeleweng nih. Pasar Indonesia dimasukin oleh, coba lihat, coba mungkin di Semarang nggak betul-betul kentara, tapi coba lihat Jakarta. Di Gandaria City coba lihat, semuanya tuh makanan asing. Jepang, Korea, Italia, China, apalagi nggak tahu, banyak macam dah. Hanya satu yang ada, Indonesia, rembulan. Cuman ada rembulan, maaf saya nyebut merek. Tapi ini yang sayang, saya bilang kenapa nggak kita nih? Nah ini ibu-ibu, pastilah ibu-ibu lah. Bu, jenis franchise itu banyak, bukan satu macam. Ada lebih dari 100, mulai dari retail, mulai makanan minuman, mulai, nah ini yang saya juga mau sedikit share aja deh. Saya nyeleweng, yang saya mau share bahwa sebetulnya apa yang kita miliki itu sebetulnya bisa kita kembangkan. Pasti bisa. Ya tadi
saya belum nyebut mengenai yang lain lagi ya. Saya tahu dulu di sini ada misalnya apa ya juga yang masih tambahan lah. Katakan retail, memang retail itu memang sangat ini sekali, si retail, edukasi segalanya. Nah, memang yang ini penting bahwa kita tuh bisa mengembangkan dengan ada keunikannya. Memang itu yang penting, keunikan. Dan ini yang susah orang mencarinya. Saya mau menceritakan sedikit mengenai di mana letak keunikan. Memang itu salah satu syarat atau ciri yang diminta untuk suatu usaha franchise waralaba. Di situ letak keunikannya. Dan di situlah ciri khas itu yang berperan, yang tidak mudah ditiru, ya. Dan tentunya orang mencari-cari apa yang menjadi unik. Kalau kita ngomong mengenai Kentucky Fried Chicken, pasti tahu semua kan? Kentucky Fried Chicken itu diajarkan mulai dari potong ayamnya. Ayamnya itu harus dipotong di sini loh, keluar darahnya, kalau nggak halal, haram. Itu satu. Kedua, bulunya dicabut pakai air panas, ya. Itu nggak boleh ada satu pun ketinggalan yang masih ada bulunya, karena kalau nggak itu dia bisa jadi tempat tutuman. Wah, diajarin, terus dimasukin ke freezer, ya kan? Dimasukin ke freezer, berapa lama saya nggak tahu dah. Ada itu semua dilakukan dah. Nanti kalau mau dikeluarkan, mau digoreng, dikeluarkan. Nah, di situ diadakan penepungan. Tepung itu yang ada 11 ingredients yang tidak dibuka. Orang pada nggak tahu. Ibu bisa beli itu tepung, tapi ibu nggak tahu. 11 ingredients itu di KFC itu apa sih? Nggak ada yang mau bilang, Bu. KFC-nya juga nggak akan mau kasih tahu. Itu yang bikin dia ungu, itulah yang menjadi dia punya ciri khas. Kemudian tuh ayam sudah dikeluarkan, sudah ditepungkan, nah mulai digoreng, diajarkan, Bu, gorengnya 3 menit, temperaturnya 100, ya. Terus nanti udah tuh diajarin juga, sudah 3 menit atau 5 menit, saya nggak tahu deh ya. Itu ditaruh di suatu peranginan, ya, pada temperatur 75 derajat, itu diajarin semuanya. Terus masih ada 2 lagi nih, 2 laginya itu baru boleh dihidangkan 10 menit lagi misalnya, ya. Tapi untuk masih ada yang terakhir, jangan dihidangkan lagi sudah berapa jam lagi, karena kualitasnya sudah menurun. Nah, itu diajarkan semuanya, tetapi yang tidak dibuka dan tidak didiskus adalah tepungnya itu. Itu tepung itu yang merupakan keunikan rahasia yang itu yang orang cari. That is franchise namanya. Nah itu kenapa ya kita bisa lakukan dengan Indonesia? Bisa, pasti bisa. Saya tuh rada gede. Jadi saya ngomong rada gede. Di London saya makan coba. Nih, ini terjadi bener nih. Bu coba. Tahu yang namanya tahu telur? Tahu ya? Tahu kan tahu telur? Tahu telur dari mana, Bu? Ayo, ibu-ibu yang tahu dan mestinya. Dari mana? Daerahnya? Mana, Bu? Jawa pasti. Bukan Betawi pasti, bukan. Persis. Jawa Timur, Pak, betul. Tidak salah. Nah, sekarang saya tanya. Bumbunya apa? Petis. Ya nanti dulu. Petis apa? Tapi ciri lebih khas lagi apa? Bumbu kacang sama kecap. Kecap manis kan? Ibu kan kita semua tahu. Bu, coba bayangin kalau ibu orang Indonesia di London lagi kita pengen-pengennya makan makanan Indonesia. Ya kita kalau bilang lagi pengennya banget tuh, sudah seleranya udah terkenang Indonesia. Bu, disediain tahu telur, tapi pakai bumbu kacangnya. Ada kecapnya, tapi bumbu kacangnya skepi, tahu skepi? Loh ini yang benar terjadi. Loh ini kejadian, Bu. Ketawa ibu-ibu. Maaf, Bu. Betul apa enggak itu? Rasa kecewa kan, gelo kan. Nah, udahlah. Jadi saya nyelewengi. Betul ini kan aja lah. Saya kira saya nggak tahu waktu saya berapa lama dikasih. Saya lebih baik ngomong sama ini ibu bahwa sebetulnya franchise itu merupakan konsep bisnis yang umum, karena memang
dengan konsep bisnis itu kita bisa mengembangkan berbagai macam usaha. Ya. Retail kita mulai dari apa? Apotek, toko roti, toko kue. Tetapi memang ada ciri khasnya. Saya coba ciri khasnya. Kenapa suatu retail harus punya ciri khas? Maaf. Ciri khasnya suatu retail adalah berlakunya hukum Pareto. Memang saya tahu ini nggak mudah. Apa yang dikatakan oleh hukum Pareto? Hukum Pareto mengatakan ada pembagian selalu 85% dan 80-20. 80% 20%. Betul, saya bisa ngomong begini terjadi benar. Karena dengan 80% itu harus yang namanya fast moving product. Ya, yang 20% boleh yang slow moving. Memang yang tahu mengenai ciri-ciri suatu fast moving itu adalah juru jual. Juru jual, supervisor itu tahu. Oh iya, ciri-ciri suatu. Nah sekarang coba saya tanya gini aja dah, ibu-ibu, Bu, ibu bisa bilang itu fast moving atau tidak dari mana gitu, ya kan? Atau saya balik. Enomi itu fast moving atau slow moving? Fast, ya kan? Kenapa? Kenapa, Bapak? Tapi sebetulnya begini, kenapa fast moving? Dia fast moving. Kalau kita beli Indomie, ya dalam ini ya kalau pedagang tentu, nggak mungkin kita beli on credit. Mana dikasih sama yang punyanya barang, pasti mesti tunai, in advance malah tunai, ya kan? Cash dulu. Belum tentu ibu dapat minggu depan, mungkin baru 2 minggu lagi. Itu fast moving, punya ciri. Kedua, harus memang mesti ini. Jadi kalau grosir itu bikin ini saya kebetulan orang distribusi, saya bisa ngomong gitu. Jadi dia cuma bikin untung kecil, Bu. Grosir cuma bikin antara 1,5 sampai 2,5, tidak lebih kalau fast moving. Kalau slow moving dia bisa antara 3 sampai 5, betul, grosir. Tapi kalau pengecer lebih gede lagi tentunya. Kalau tadinya dia bisa bikin untuk fast moving dia bikin antara 3 sampai 5, ya. Kalau yang lamban ya, slow moving. Tapi kalau di retailnya dia bisa 8 sampai 12%. Cukup jadi ada ciri-ciri yang bikin produk-produk tersebut berbeda di tingkat marginnya segalanya. Itu yang menyebabkan bahwa itu produk fast moving atau slow moving. Maksud saya mau mengatakan ini. Itu saya bahas mengenai retail ya, atau apakah itu apotek atau toko kue atau toko roti ya. Itu memang harus memenuhi persyaratan ada fast moving. Coba saya ambil contoh gini. Saya pernah lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Tahu yang namanya, maaf nih, saya lagi sebut merek. Namanya Sus Merdeka, tahu? Tahu, Bu? Sus Merdeka, tahu ya? Sus dari Bandung, betul kan? Dia bikin kue, toko kue ada di Jalan Dahlan, Ahmad, ada toko yang di Jalan Merdeka, betul. Tapi di Ahmad Dahlan, Jakarta, toko kue jualnya memang toko kue tersebut, ya namanya aku udah lupa kan. Tapi toko kue tersebut dia jual Sus Merdeka ada. Tetapi yang lainnya toko kue-kue kering. Nah kue-kue kering kan nggak cepet laku, Bu. Kue-kue kering kan lamban lakunya. Itulah yang jadi persoalan. Nggak lama itu toko kue Sus Merdeka punya, Bu. Nah ini terjadi benar. Nah, ciri khasnya itu. Saya ambil contoh lagi satu supaya ibu-ibu tahu kenapa perlu itu ciri khas itu. Tahu yang namanya cakar ayam? Tahu nggak cakar ayam? Mesti tahu. Nggak ada yang tahu cakar ayam. Aman, orang yang punya orang sini juga kok. Tahu jalan Jakarta sampai ke Bandara Soekarno-Hatta namanya apa? Jalan Profesor Sudiatmo, betul nggak? Yang punyanya itu Dokter Profesor Sudiatmo, saya kebetulan kenal
dari dia dan orang Solo, bukan orang Semarang sih, tapi orang Solo. Profesor Sudiatmo itu orang Solo. Dia yang menciptakan hitung-hitungan matematika yang begitu ruwet untuk cakar ayam. Cakar ayam itu piling system untuk perumahan atau untuk jalanan di tanah berawak, paling murah, betul. Maka nggak salah Pak Harto gunakan piling system cakar ayam, Pak Sudiatmo punya dari Jakarta sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Betul itu. Itu yang jadi ciri khas yang tidak mudah ditiru. Kenapa? Pak Sudiatmo itu kan ahli hitung-hitungan matematika. Beliau kan dia pernah jadi presiden direktur PLN, sebelumnya Insinyur Sutami loh. Sebelumnya Sutami malah Pak Sudiatmo dulu jadi presiden PLN kita. Nah ini yang saya mau sampaikan, bahwa ciri-ciri khas itu sangat penting sekali. Sekarang saya lihat ibu-ibu mungkin ada yang di bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan tahu ya. Saya itu bilang, di antara LPPM, kalau boleh, itu mata pelajaran itu tiap tahun jangan sama. Kenapa? Kalau sama, ditiru oleh mahasiswanya, he will be out of business. Betul apa enggak? Maka dia tuh harus berubah tiap tahun mata pelajaran tuh masih dalam kerangka mata pelajaran tersebut, misalnya leadership atau saya nggak tahu segalanya, tetapi memang mulai berubah dikit-dikit. Caranya berubah, yaitu mengadakan tutorial notes. Tiap dosen yang ngajar itu bikin tutorial notes, dan tutorial notes itu diserahkan kepada panitia yang setiap 3 bulan duduk bersama untuk mengubah mata pelajaran yang ada tersebut. Jadi itu ada ciri-ciri khasnya, banyak unik-unik. Kita tahu lah Bu, kenapa dulu sampai kita kenal ya gado-gado bisa di franchise, betul apa enggak? Tahu kenapa? Gado-gado apa? Gado-gado Boplok dulu kenapa bisa di franchise? Gado-gado Boplok ditambahkan jamu mete, betul apa enggak? Itu yang terjadi. Ya sekarang udah terbuka. Ya karena adanya itu yang ciri khas itu, yang orang lain pada waktu itu tidak tahu, ya maka dia mempunyai produk yang unggul yang bisa menjadi usaha franchise. Nah itulah ciri-ciri khas dari usaha franchise. Saya kira saya nggak berpanjang lagi lah di sini. Saya ada tutorial note saya sudah sebut, terus hukum Pareto saya sudah sebut, KFC saya sudah sebut, perhitungan matematika. Oh satu lagi memang saya ngalamin tuh. Jadi cleaning surface Pak, benar-benar nih itu yang punyanya Duraclean. Saya ambil, saya tahu betulan sih. Bilangnya begini, kalau you pakai cara kita membersihkan itu, apa karpet atau korden apa segalanya dah, dijamin 24 jam sudah bisa dipakai. Berani nggak? Berani orang kita pakai itu nggak berani kan? Dia berani. Nyatanya apa? Memang betul. Nyatanya tuh dia bikin, saya sebutnya tuh foam nozzle, foamnya busa ya, nozzle, alat semacam itu alat. Maaf ya, itu alat cuma ukuran 60 cm ya, ada pernya, saya nggak tahu deh segalanya, ruwet bikinannya tentu. Maaf, saya bukan suci banget, waktu itu saya coba tiru suruh orang bikin, masa gitu aja nggak bisa bikin foam nozzle itu, suruh orang bikin, pakai Pak, bahannya bukan foam, bukan busa, keluarnya air, rasakan. Lagi sebelahnya orang kedua ya, coba suruh bikin lagi, kejadian kita semprot lagi, tetap aja masih keluarnya air, maka nggak mungkin bisa 24 jam bisa dipakai lagi kan. Tapi kalau keluarnya busa ya pasti dong Mem. Nah, itulah, itu ciri khas. Tapi banyak lah caranya yang lain-lain. Atau nah ini yang saya nggak tahu, yang saya bilang paling sedikit ilmu pengalaman. Saya mintanya paling sedikit 5 tahun ya, 5 tahun kalau sudah berjalan. Kenapa? Karena 5 tahun ya
orang mungkin sudah lebih mengembangkan ya, sehingga dia sampai pada suatu titik yang orang lain nggak mudah tiru lagi, karena dia sudah melakukan standarisasi sepenuhnya, sehingga dengan demikian jadi lebih berhasil. Jadi saya kira saya cukup sekian dulu saja, karena kalau saya berpanjang-panjangan. Saya kira cukup sekian dan terima kasih. Sangat luar biasa sekali di sini untuk Dr. Andes Anang Sukandar, CFI. Boleh masih tetap berada di atas di sini karena akan ada surprise yang sangat luar biasa sekali. Boleh di sini untuk bersama-sama kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk Dr. Andes Anang Sukandar yang barusan kemarin di tanggal 15 November 2023 berulang tahun yang ke 92, betul ya? Luar biasa sekali beliau di sini untuk berikan semangat support kepada kita semuanya untuk selalu berbisnis dan juga untuk franchise, begitu ya Pak ya? Luar biasa sekali. Bu, jangan lupa, saya tuh pernah ngalah bukan sekali, tapi saya kira 3 kali pasti. Paling sedikit saya ngalamin 3 kali. Tapi udah saya nggak mau panjang-panjang, cuma saya mau ceritakan apa yang terjadi dengan saya. Saya ingin membantu orang tua saya, karena tidak semua kita tidak tahu dari keluarga saya, keluarga miskin. Saya bisa sampaikan satu ayah satu ibu, saya 18 orang, satu ibu satu ayah, saudara-saudara saya 18 orang, paling banyak kan Bu? Itu menurut saya merupakan sumber kemiskinan, betul apa enggak? Bagaimana nyekolahin, bagaimana kasih makanan, betul? Ini kejadian benar. Tahun 1965, saya tadi cerita juga. Ini biar saya share di sini biar tahu. Ya, saya mulai kerja dan sudah mulai ada simpanan, tapi saya juga mikir untuk berusaha supaya ya bisa lebih dapat income, pendapatan. Nah, waktu itu ibu pasti tahu ya, tahu yang namanya kompor Philips, tahu? Kompor Philips yang ada 4 burnernya ya. Yang sampai sekarang juga masih ada kan kompor Philips tuh. Dulu tahun 65 kompor Philips itu satunya harganya 8,5 juta satu. Ya. Waktu itu saya import 42, tapi kongsian sama teman. Ya. Jadi dia 20, saya 20. Jadi kita inden tahu ibu tahu lah, kalau saya bilang inden, saya bukan menjadi importer, saya inden kepada importer, jadi saya bayar importer segalanya. Jadi saya beli 40, tapi waktu itu saya minta kawan saya, boleh nggak saya ngambil 10 dulu? Kenapa? Ini tadi saya ngomong, ya. Nah, 10 karena 10 itu ke 8,5 juta pada waktu itu tahun 65 awal, Maret kira-kira, Maret tahun 65. Sebelumnya Sanering. Jangan lupa tuh 65 ada Sanering ya Bu ya. Jadi 8,5 juta satu kompor Philips. Jadi kalau 10 berapa tuh? 85 juta kan? Dengan 85 juta saya beli rumah. Yang tadi saya bilang Pak Johan, saya beli rumah ya, yaitu dengan uang 85 juta tersebut dapat satu rumah Nurdin Raya nomor 30 Grogol. Benar Pak, masih ada tuh Pak. Tuh ini nyata loh. Nah, ini yang saya mau cerita. Ini properti Ibu. Pak, coba Pak. Itu 85 juta Maret tahun 1965. Tapi di kira-kira bulan September terjadi Sanering. Tahu Sanering Bu? Duit dipotong kan? 1.000 jadi 1 kan?
Jadi kalau 85 juta, berapa jadinya sekarang? 8,5 juta kan? Bener nggak? Oh, bener apa nggak? 85 juta jadi itu rumah jadi 8,5 juta kan saya belinya kan, betul kan? Karena sesudah sanering, no? Nah, kemudian saya jual tahun 88. Berapa tahun? Dari 65 ke 88 berapa tuh? 23 tahun ya. Harganya 400 juta. Berapa kali? Pak, itu properti loh. Berapa kali? Pak Ani bener kan Pak? Is that yang kita ngajukan juga di sini kan properti business. Betul itu. Betul Bu. Jadi yang tadi 8,5 atau 85 juta, tapi benar-benar sanering jadi 8,5 juta pada tahun 88. Jadi itu kira-kira 23 tahun kemudian harganya saya jual dengan harga 400 juta. Jadi dari 8,5 juta jadi 400 juta berapa kali Bu? 50 kali katanya. Ya betul. Ya Pak, saya kira itu. So carilah investasi yang terbaik. Silahkan apakah itu di properti atau in business. Ya. Oke, thank you so much Dr. Rezanang Sugandara CFP, luar biasa sekali di sini sudah memberikan untuk motivasi juga pastinya ya, dan juga untuk memberikan semangat juga, pandangan luas bagaimana untuk cara berwaralaba ataupun franchise begitu ya, dan juga untuk berbisnis opportunity. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita masih akan mendengarkan bersama-sama di sini untuk kata sambutan yang tentunya juga akan ada presentasi juga dari Senior Franchise and Business Consultant Sarosa Consulting, Bapak Pietra Sarosa. Tes. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kata senior, saya jadi nggak enak gitu. Belum ada apa-apanya dibanding Pak Anang. Baik, hari ini saya mungkin sharing sedikit ya tentang kalau Bapak Ibu lihat di luar sana itu ada brand-brand yang ada beberapa brand yang dibawa ke sini karena pertimbangan bahwa brand-brand itu belum ada di sini. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu lihat kenapa kok brand ini gitu ya, karena memang belum ada. Jadi itu memang sengaja dipilihkan oleh Ciputra buat Anda semua supaya bahwa Anda yang pertama kalau misalnya jadi ambil di sana terus bukanya di BSB gitu. Jadi hari ini saya akan bawakan tentang bagaimana sih kalau memang Anda mau pilih franchise gitu. Secara umum ya. Gitu. Baik. Next. Nah, sebenarnya model kerjasama franchise itu sederhana Bapak Ibu. Ini ada dua pihak, franchisor atau pemberi waralaba kalau dalam bahasa Indonesia bakunya, dan franchisee atau penerima waralaba. Nah, ada perjanjian waralabanya, dua pihak itu diikat dengan perjanjian waralaba dan ada jangka waktunya. Jadi pasti selalu ada jangka waktunya. Gitu. Jadi Anda kalau misalnya Anda tanda tangan sesuatu tolong dicek nanti jangka waktunya berapa lama, perjanjiannya harus ada gitu. Jadi kalau nanti Anda ditawarkan franchise ya, atau kemitraan apapun namanya yang nggak ada perjanjiannya, jangan mau ya gitu, karena agak aneh, nggak ada ikatannya kan ya gitu. Terus yang pasti biasanya adalah selalu ada fee di situ. Ini yang membedakan orang ngambil franchise dengan orang bikin sendiri usahanya gitu. Sama-sama buka di ruko misalnya di BSB, nanti Anda mau buka sendiri misalnya katakanlah salon atau mau skincare atau mau buka pendidikan, dengan misalnya Anda ambil brand yang lain itu pasti ada fee-nya gitu. Ada franchise fee itu di awal, biasanya di awal itu ada fee yang harus dibayarkan sekali selama masa perjanjian, dan selanjutnya ada royalty fee atau management fee. Itu yang dibayarkan sifatnya itu kayak bagi hasil gitu dari hasil penjualannya yang akan dibayarkan secara berkala. Jadi ini dua hal ini adalah common practice gitu ya. Jadi hal-hal yang umum dia dilakukan di
semua penawaran franchise, hampir semua ada seperti itu, nanti Anda bisa banding-bandingkan gitu. Next. Nah, kenapa sih harus bayar manajemen fee atau royalty fee? Ini yang sebenarnya sering ditanyakan dan juga sering disampaikan oleh beberapa atau banyak brand yang di luar sana mungkin bilang bahwa oh kalau di sini ada royalty-nya atau manajemen fee-nya, terus ada lagi yang bilang oh kalau di sini nggak ada gitu. Nah sebenarnya Bapak Ibu juga saya mohon banget untuk jeli tentang ini, karena yang namanya royalty atau manajemen fee itu adalah sesuatu fee yang akan diambil oleh franchisornya dalam rangka untuk mensupport Anda sebagai mitra. Jadi kalau mereka nggak nge-charge fee, Anda bisa bayangkan mereka akan mensupport Anda dalam bentuk apa, dari mana uangnya, kan gitu ya. Jadi saya sering ngajar di persiapan pensiun gitu, itu kebanyakan mereka-mereka yang mau pensiun dini segala macam atau pensiun yang memang normal itu dibeli pembekalan supaya ketika mereka buka usaha ngambil franchise dan segala macam mereka paham gitu. Dan banyak yang nanya gitu, Pak kenapa sih kita mesti bayar fee gitu? Atau misalnya brand A dan brand B lebih bagus yang mereka anggap lebih bagus yang brand B karena nggak ada fee-nya gitu. Nah saya balikin, Bapak butuh disupport enggak? Gitu. Bapak Ibu kalau ngambil franchise pengennya diajarin sampai bisa atau dilepas gitu. Karena ini tergantung kebutuhannya Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu pengennya cuma dibantu di awal, habis itu dilepas, nggak ada fee-nya nggak apa-apa gitu, karena Bapak Ibu udah bisa jalan sendiri. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu butuh disupport, ya pasti ada fee-nya, karena mereka kan nggak punya dana sendiri, mereka bukan yayasan sosial yang membantu dengan cuma-cuma itu. Kalaupun nggak ada, biasanya supportnya sudah dimasukkan fee-nya itu ke dalam bahan baku yang akan Ibu beli atau Bapak beli dari pusat. Jadi sebenarnya sama aja kok Bu, pasti ada fee-nya. Jadi itu suatu keniscayaan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut tentang itu. Menurut saya, pengalaman saya kebetulan berburu dengan Pak Anang sudah hampir 20 tahun ya Pak. Gitu. Jadi ini kebanyakan justru yang menerapkan fee itu bertahan sampai sekarang. Gitu ya. Mungkin nanti Pak Anang bisa sharing kalau kita nanti pas ini ngobrol bisa sharing brand-brand yang bertahan sampai sekarang itu hampir semuanya menjalankan itu. Dan mitranya pun bertahan. Gitu. Jadi secara normal nggak ada mitra yang akan kolaps gara-gara bayar fee sepanjang penjualannya bagus. Nah justru hak Anda ketika Anda bayar fee, Anda boleh ngomong sama prinsipalnya untuk disupport. Ini ada kompetitor baru nih, gimana cara kita menghadapinya gitu. Ini kondisi lagi seperti ini gitu. Kali COVID nih kayak gimana? Kalau dulu ada full burung gitu, ada restoran ayam klien saya kebetulan yang langsung bikin menu-menu ikan untuk mengcover orang yang nggak mau makan ayam, misalnya kayak gitu. Jadi ada supportnya, gitu ya Pak Bu ya. Jadi jadi jangan hanya memandang bahwa oh kalau nggak ada fee nggak, terus pasti lebih enak karena saya dapat untungnya lebih banyak, nggak gitu juga gitu. Takutnya malah Anda dilepas, Anda nggak punya supportnya, gitu. Terus next. Nah, jadi nanti kalau misalnya Anda ngitung total investnya biasanya nih nanti ada paket gitu kan. Kalau Anda mungkin sudah sempat lihat di luar gitu, ada beberapa paket, nanti tambah biaya renovasi, terus biaya prambukaan dan cadangan modal dan yang lain. Nah itu totalnya gitu. Jadi itu yang harus saya yakin kalau yang Bapak Ibu semua udah paham lah gitu yang seperti ini. Next. Nah tentang pola pengelolaannya yang umum tuh sekarang ada dua Pak gitu. Jadi ada yang memang dijalankan sendiri sama mitra yang punya franchise-nya, ada yang dijalankan sendiri sama pusat, yang dijalankannya sama pusat. Misalnya kalau yang saya tahu tuh kalau K24 yang di luar itu berarti dijalankan sendiri. Kalau Bapak Bapak Ibu ambil berarti Bapak Ibu yang menjalankan operasional harian sendiri. Nah, ini perbedaannya. Apa tugasnya yang dari franchisee dan yang dari franchisor itu ada perbedaannya di situ. Intinya kalau Anda yang pegang, Anda yang menjalankan sendiri, ya penjualan hariannya masuk ke Anda dulu. Gitu ya. Jadi Anda tiap hari pegang uang cash.
gitu. Itu satu. Tapi ada juga yang sistemnya, saya nggak mau repot, saya udah punya pabrik, ngurusin pabrik aja udah susah, gitu udah. Saya buat iseng, saya beli rukonya, saya kasih beli bisnisnya sekalian, saya nggak mau repot. Berarti pakai yang sistem franchisor operator. Ini seperti yang banyak dilakukan oleh Indomaret dan Alfamart. Itu contohnya. Di situ kita memang nggak perlu repot karena semua sudah dijalankan. Tapi berarti cash-nya juga masuk ke mereka dulu. Jadi dibalik, kalau yang tadi yang menjalankan kita nanti tiap bulan ditagih, Pak bayar manajemen fee sekian sama pusat, itu kita bayar. Kalau ini kebalikannya, uangnya masuk mereka semua dulu, dihitung-hitung, baru kembalikan ke kita. Kayak Indomaret, Alfamart tuh 3 bulan sekali gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mungkin udah pernah sudah berbisnis dengan itu, pasti udah tahu gitu. Nah gitu ya, jadi kembali lagi sesuai dengan Anda punya profile sekarang seperti apa, mau pilih yang model seperti apa, itu Anda yang milih, yang paling nyaman, paling cocok buat Anda itu. Semua plus minusnya sama kok kan, jadi nggak ada yang satu hal yang lebih baik karena kita selalu percaya bisnis itu personal ya gitu. Next. Nah franchise yang baik harus ini kalau menurut saya gitu. Pak Anang punya lebih banyak definisi yang lebih yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan, tapi kalau menurut saya secara umum aja gitu, paling enggak nih memenuhi 4 ini. Yang pertama laku di pasaran, ya harus laku dulu kan ya gitu. Kita mau jualan barang kan harus barang yang laku gitu. Terus nggak musiman dalam arti sebenarnya kalaupun dibilang musiman, ya paling enggak musimnya agak lama lah gitu. Biar Anda sudah balik modal duluan gitu. Jangan terlalu singkat-singkat banget gitu ya. Kan sekarang kan ada yang viral gitu, cepat viral gitu, dan yang hebatnya tuh begitu viral langsung ada franchise-nya gitu. Cepat sekali gitu. Nah, itu hati-hati aja gitu. Jangan yang terlalu gitu banget ya gitu. Terus habis itu menguntungkan pasti, dan Anda berhak nanya bahwa ini udah untung belum, model proyeksi keuangannya seperti apa, silahkan tanya aja sedetail-detailnya gitu. Boleh nggak minta kontak orang-orang yang memang bisa saya kontak, orang yang udah ngambil sebelumnya, yang berani testimoni bahwa mereka oke gitu. Kalau memang brandnya bagus, mereka pasti berani kasih orang yang oke, boleh silakan kontak Pak ini di daerah ini kemarin barusan buka, silakan kalau Bapak Ibu mau nanya-nanya boleh. Biasanya kayak gitu. Terus yang terakhir adalah bisa diduplikasikan. Bisa diduplikasikan itu artinya bisa dengan mudah bisa dijalankan oleh siapapun. Jadi Bapak Ibu nggak perlu keahlian khusus, skill khusus untuk bisa menjalankan. Harus lulusan sekolah masak untuk pegang kafe ini, untuk ambil brand ini, enggak juga gitu. Jangan gitu, justru semakin bagus franchise-nya harusnya setiap orang bisa ngerjain, harus bisa melakukan karena SOP-nya, standarnya udah baku gitu, itu ada gitu ya. Jadi itu kriterianya 4 itu. Terus next ya, pilih franchise yang sesuai dengan minat Anda. Ini penting biar nggak berasa capek gitu, karena kalau kita suka sama yang kita lakukan ya kita lebih semangat ya gitu. Paling enggak meskipun kita nggak bisa masaknya, tapi seneng datang ke situ, seneng misalnya ke kafenya sendiri, ke restonya sendiri, seneng ngajak teman-teman jajan di situ kan gitu. Kita sendiri seneng dengan apa yang kita lakukan. Terus mudah dipelajari. Nah, sesuaikan dengan kemampuan modal nih pastilah gitu. Dan tempat juga, kalau udah di BSB pastinya juga nanti ambilnya kan pasti yang sesuai dengan level yang di sana gitu. Dan cocok sama tim franchisornya ya gitu. Jadi Anda nanti silakan cari PDKT kalau nggak cocok dan belum cocok dengan brand yang di luar, boleh nanti tanya ke asosiasi ada brand-brand apa saja gitu, karena nggak semua brand juga kita bawa dari sana gitu, karena keterbatasan ini ya, banyak ini hal gitu. Jadi kita paling hanya 8 yang di luar. Oke, next. Ini tadi yang saya sampaikan, Anda boleh mencari track record franchisornya, tanyakan sama franchisee-nya, terus
boleh ditanya apa aja, nggak masalah kok sebenarnya gitu. Jadi next. Nah yang ini yang mungkin penting ya. Jadi ini terkait sama Bapak Ibu, kalau ngeliatin gambar ini, Bapak Ibu melihat mereka udah sepakat atau belum? Boleh dong? Kalau ini sepakat apa enggak dua orang ini? Belum. Memang mereka udah sama-sama senyum loh. Nah kan, ini selalu nggak ada orang tanda tangan perjanjian franchise itu cemberut, nggak ada. Masalah habis itu seminggu 2 minggu kemudian ada perselisihan, tapi pasti pas tanda tangan senyum. Gitu. Ini sudah saling sepakat belum? Belum. Kenapa? Beda persepsi. Nah itu ada yang di balon awannya itu, bayangannya itu, yang satu kita bangun rumah yuk, ya saya setuju gitu kan. Yang satu bangun rumahnya kayak apa, satunya kayak apa. Jadi beda persepsi, meskipun perjanjian yang di tengahnya itu sama. Gitu. Itu sering terjadi Bapak Ibu. Dan apalagi kita ini paling males kalau baca perjanjian ya. Ya gitu kan, saya pernah suatu saat orang datang ke tempat saya, pensiunan gitu. Pak, ini saya datang gitu. Pak, katanya kemarin pas training Bapak saya boleh konsultasi sama Bapak gitu. Oh iya Bu, silakan gitu ya. Terus kita janjian ketemu, dia datang bawa perjanjian. Pak, ini saya mau ambil franchise ini karena dibilang autopilot gitu. Yang intinya adalah semua dijalankan oleh pusatnya. Dan ketika saya melihat perjanjiannya, untung nggak terlalu banyak sih, karena biasa kalau saya bikinin perjanjian itu minimal 25 halaman gitu. Untung dia punya cuma 10-15. Itu pun nggak ada kata yang bahwa franchisornya akan mengurus semua atau autopilot itu. Nggak ada. Bu, jadi siapa yang bilang ini autopilot? Salesnya. Di perjanjiannya nggak tertulis seperti ini. Kalau boleh Ibu, saya sarankan Ibu mending di cancel dari awal, yang sebelum Ibu bayar apapun. Aku bilang gitu. Karena kalau Anda belum bayar, nggak apa-apa, boleh cancel. Yang repot kalau udah di tanda tangan. Kami di asosiasi itu sering banget ketemu mereka yang datang udah nanda tangan, kami udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak punya kuasa hukum apapun untuk membatalkan itu gitu kan. Jadi ya itulah yang terjadi. Jadi tolong dibaca dengan sangat dan benar-benar minta waktu. Franchisor yang nggak mau kasih waktu untuk diskusi tentang perjanjiannya, untuk ditanyain, Anda harus hati-hati, itu warning awal sebenarnya gitu. Jadi benar-benar tanyain, nggak ngerti tanyain, jangan takut ntar kalau gini aja nanya gimana ya, itu nggak apa-apa. Orang sepintar apapun dan jangan mau ditodong langsung tanda tangan ya, karena ini bisnis ya. Beda kalau barang, Anda udah ngelihat ke tempat Ciputra, Anda lihat rukonya, Anda tahu saat itu Anda tanda tangan, Anda tahu barangnya itu gitu. Kalau bisnis kan beda, Anda masih belum kenal siapa yang ngurusin, Anda belum kenal testimoninya seperti apa yang lain gitu. Anda butuh waktu gitu. Jadi Anda harus jangan langsung tiba-tiba gitu, karena seringkali kan terbawa emosi gitu. Ya, wah ini ayo cepetan gitu. Jadi tolong itu diperhatikan banget gitu, saya nitip di perjanjian karena itu aja gitu. Karena kadang-kadang yang sudah sesuai gitu ya, sudah sesuai ternyata begitu sudah sama, ternyata persepsinya sudah beda-beda gitu. Misalnya contoh yang paling gampang, kalau misalnya Anda dapat klausul bahwa oke, franchisor akan memberikan pelatihan, cukup satu kalimat itu? Enggak, banyak turunannya. Pelatihannya berapa, kapan, berapa kali, yang bayar siapa, di mana gitu. Jadi itu yang harus ditanyakan gitu. Emang kelihatannya ribet, tapi ya harus dilakukan gitu. Jadi minta waktu untuk benar-benar membaca perjanjian itu dengan seksama, minimal seminggu lah gitu. Jangan pendek-pendek waktunya, biar benar-benar bisa dipikirkan dengan baik. Next. Nah ini proyeksi keuangan, nanti biasanya akan dikasih dan Anda akan lihat gitu. Anda boleh diskusi sama siapa, tanya gitu. Mungkin sama kita di asosiasi juga boleh ngeliat kewajarannya gitu. Ya bisnis yang wajar-wajar aja, pasti selalu ada risiko gitu. Kalau terlalu cepat malah takut juga, ini proyeksinya kok kebagusan ya gitu. Jadi Anda coba kurangin dikit, nggak apa-apa lah, itu masih wajar. Next. Ini survei lokasi.
menurut saya harus dilakukan gitu. Kayak seperti yang tadi sebenarnya kalau misalnya sekarang Anda nanti akan investasi di Citraland BSB gitu, tadi sudah dilakukan sesuatu itu kan udah bagus. Jadi ada keterangan detail tentang ini seperti apa gitu. Dari sini tadi kayak misalnya keterangan dari Ruko Victoria dan segala macam itu bisa Anda cocokkan dengan bisnis yang Anda punya yang nantinya akan Anda ambil gitu. Cocok nggak, match nggak gitu. Oh lokasi ini bagusnya buat apa gitu. Nah Anda bisa pikir oh yang di sini bagusnya buat usaha misalnya F&B kalau yang di sisi sebelah sini. Kalau di sini lebih bagusnya buat apa. Nah itu jadi kita bisa ada dasar untuk menentukan juga kita mau ambil bisnisnya apa gitu karena terkait dengan yang ini. Jadi memang menurut saya baik sekali ya di sini. Jadi dalam posisi ada lokasi sudah ada, kemudian ada brandingnya juga ada. Jadi nanti bisa diskusinya bisa antar ini. Oh kalau saya pengen beli rukonya, menurut saya ini lokasi yang bagus, tapi brandnya mungkin nggak cocok, nah, Anda bisa hunting brand yang lain. Gitu. Baik, next. Nah, jangan lupa ini yang terakhir SOP. Ini adalah resep keberhasilan, Standard Operating Procedure. Ini yang membuat bisnis Anda nantinya bisa berjalan, bisa sebaik bisnis aslinya yang dari pusat, gitu. Nah, jadi kalau menurut saya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau nanti misalnya Anda ambil yang model autopilot yang dijalankan oleh pusatnya, ya berarti yang menjalankan pusatnya. Pastikan kalau Anda dijalankan oleh pusat atau Anda ambil brand yang kayak gitu, tolong pastikan Anda punya akses ke keuangannya. Jadi misalnya ada rekening bersama, pastiin Anda punya akses ke sana. Gitu. Jadi jangan ya tiba-tiba misalnya ini udah nih dijalanin ya gitu. Anda nggak tahu sales hariannya berapa, Anda nggak tahu rekeningnya masih tinggal berapa. Sekarang ini zaman teknologi gitu ya, apalagi di sini ada saya paling seneng pakai internet bankingnya BCA karena bisa ngecek semua. Iya karena bisa ngecek banget tuh cabang sini dah. Oh ya udah ini pengennya segini gitu. Dan sekarang ada banyak ini ya teknologi ya. Dulu tahun 2006 saya tahun 2006 itu sudah jadi konsultan dan dulu saya sudah berani bikin teori bahwa franchise gerobakan itu tidak akan bertahan lama. Dulu teori saya seperti itu. Karena kenapa? Banyak orang yang buka franchise gerobakan dan laku sekian ratus cabang itu datang ke saya ngomongnya, "Pak, semua datang dengan problem. Saya nggak bisa ngontrol cabang saya." Tahun 2006. Karena apa? Yang namanya penjualan nggak bisa kecatat, mesin kasir segede-gede gaban. Nggak bisa nyolok listrik juga kalau gerobakan. Ya kan, zaman dulu semuanya ini. Nah, begitu udah lewat ada Android dan segala macam, internet di mana-mana, digitalisasi, teknologi berubah. Sekarang mesin kasir ada di handphone, gitu. POS itu ada di handphone, bisa diakses dari manapun. Saya hari ini saya bisa ngecek penjualan resto saya di Solo. Saya ngecek, oh ya, oke, segini. Kok yang keluar minum semua, makanannya kok nggak keluar, nah, ini isinya mahasiswa ngerjain tugas ini gitu. Ya, udah tahu gitu. Mereka makan dulu di tempat lain, habis itu nyari nongkrongnya di tempat kita gitu. Udah ketahuan gitu. Bahkan sampai behaviornya pun bisa kelihatan. Dia belinya jam berapa, ini jam berapa, datanya semua masuk gitu. Jadi kalau nanti Anda ambil franchise yang dijalankan oleh pusatnya, Anda harus dapat akses ke sananya gitu. Jadi supaya ikutan belajar gitu. Anda mungkin nggak punya waktu untuk menjalankan, tapi paling nggak Anda ikutan belajar. Karena bagaimanapun kan Anda pemiliknya gitu kan. Soul-nya harus tetap ada ya. Tolong rajin dikunjungi. Meskipun nggak jalanin apa-apa, tapi rajin mengunjungi bisnis Anda itu akan memberikan soul owner yang tidak tergantikan oleh siapapun menurut saya. Gitu. Oke, next. Nah ini franchisor yang baik. Yang paling penting menurut saya adalah dia harus care dengan Anda. Jangan kebanyakan flexing, jangan kebanyakan bikin branding yang bagus-bagus tapi Andanya lupa nggak diurusin. Itu bagi saya inti dari franchisor yang baik. Next. Dan inti dari franchisee yang baik adalah mau kerjasama buat gedein brandnya gitu. Karena banyakan dari kita tuh godaannya apa? Kalau kita udah merasa berhasil, terus
aku kok pengen bikin brand sendiri ya, nah gitu. Ya kalau mau bikin brand sendiri nggak apa-apa, tapi tolong yang sudah jalan ini juga jangan terus jadi ada masalah dengan franchisor-nya sih gitu. Gitu. Ya jadi kuncinya itu. Ya jadi silakan nanti Anda lihat-lihat gitu. Makin pengalaman investor franchisor-nya makin baik buat Anda, meskipun sekarang juga banyak brand-brand baru yang menurut saya sangat bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang, terutama kalau kita lihat di pameran setelah habis COVID itu pameran franchise itu isinya banyak brand baru dan ada yang bagus banyak gitu, yang biasa-biasa ya banyak. Jadi monggo aja silakan nanti dicek satu-satu berdasarkan tadi yang sudah saya paparkan tadi. Kalau perlu apa-apa silakan tanya ke Asosiasi Franchise Indonesia, kita siap jawab kok. Baik, saya rasa itu aja ya, biar padat dan lagi pula ini kayaknya makanannya sudah menggiurkan sekali. Ini Bapak Ibu, lu ini bisa sambil makan enak ya, yang di depan ini ya nggak enak gitu. Canda Pak. Baik, itu saja. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu mau tanya WA, boleh silakan langsung. Saya mewakili dari asosiasi. Kalau mau tanya-tanya boleh, free. Nanti bilang aja saya dari yang gathering Citraland, BSB dan BCA. Oh ya siap, gitu. Berarti itu udah jadi keluarga kita, gitu. Baik, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Mungkin saya kembalikan ke isi. Baik, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Pietro Sarosa dari Sarosa Consulting. Ladies and gentlemen, with this we end the collection and seminar event. Thank you for your attention and participation. I'm Achun and I say goodbye to myself and see you later and good night. Bye bye.